Dah. Udah. Cuma yang gabung sih. Oh, ya dah. Infaknya gimana? Hah? Nanti enggaknya. Nah, kalau yang gabung. Ini tadi. Jangan aja. Assalamualaikum sahabat Aulia, selamat siang. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Tetap menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, face shield kalau perlu ya. Lalu menjaga asupan gizi seperti makanan dan vitamin. Oke, sahabat Aulia, siang ini kita ada jadwal untuk live IG dengan dokter spesialis obgyn dari Aulia Hospital dengan tema hamil sehat di era new normal. Nah, pasti semuanya tidak sabar lagi ya untuk menantikan dokternya. Sedikit saya perkenalkan dokter XPOG kita siang ini, yaitu Dr. Rizka Arsil SPOG. Beliau kelahiran Padang pada tanggal 3 April 1989. Menyelesaikan S1 kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang pada tahun 2013, lalu melanjutkan spesialis obgynnya itu di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang juga pada tahun 2019. Nah, beliau adalah dokter full timer di Aulia Hospital, salah satu dokter obgyn wanita full timer di Aulia Hospital. Nah, untuk itu pasti sudah tidak sabar lagi ya ingin mendengarkan pemaparan penjelasan dari Dokter Rizka. Kalau begitu kita invite dulu ya, sahabat Aulia. Sebentar ya sahabat Aulia. Sedang dihubungkan ke Dokter Rizka. Kita menunggu konfirmasi Dokter Rizka ya sahabat Aulia. Oke, sudah tersambung. Selamat siang dokter. Selamat siang, halo. Iya, sehat dok? Alhamdulillah masih diberikan Ya, kesehatan. cantik banget dokter sekaligus kita sekarang yang Terima kasih Mbak Ragil. Ya, oke. Dokter, hari ini kita ada jadwal live ya dokter ya. Temanya hamil sehat di era new normal. Jadi sahabat Aulia ingin tahu nih pemaparan dari dokter seperti apa sih dok? Tipsnya hamil sehat di era new normal gitu. Oke. Mungkin aku mau sedikit koreksi dulu nih. Aku lulusannya bukan di Universitas Negeri Padang, tapi dari Universitas Andalas. Jadi dokter umum itu. Agak grogi gitu dok ya pertama kali lah. Oke, mohon maaf dokter ya. Halo. Ya, halo dokter. Halo Mbak Ragil. Iya, ya dokter. Kita bisa dengar kok dok. Halo. Ya, oke. Jaringan ya. Ada gangguan jaringan seperti itu dokter Rizka. Ya, sedikit saya konfirmasi ya. Tadi itu ada kesalahan dalam penyampaian saya, sepertinya agak gugup nih. Jadi dokter Rizka itu tamatan Universitas Andalas, Universitas Unan di Padang, bukan UNP ya, Universitas Andalas. Oke, kita mencoba sambungan lagi ke dokter Rizka, selamat ya. Oke dokter. Halo, aduh, sorry nih. Kayaknya jaringan ya, apa jaringan kayaknya koneksinya kurang bagus deh kayaknya. Oh iya. Mohon maaf ya sahabat Aulia semua.
Oke, aku mau koreksi dikit untuk lulusan. Saya lulusan kedokteran umum dan spesialis OBGYN itu dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Tahun kalau untuk lulus dokter umum 2013, dokter spesialis lulus di tahun 2019 awal. Oke, mungkin kita nggak perlu berlama-lama ya, Mbak Ragil ya. Mungkin langsung Iya, masuk dokter. nih. Sepertinya sahabat Aulia udah nggak sabar nih mau langsung ke topik yang mau kita bahas siang ini. Benar. Mengenai Banyak banget yang kehamilan bagus, sehat. dokter. Ya, Antusias. mengenai kehamilan sehat di era new normal ya. Iya. Oke, mungkin sekarang kita sama-sama tahu kita dalam kondisi pandemi COVID-19, COVID-19, di mana kondisi pandemi ini udah berlangsung hampir 6 bulan. Kemudian sepertinya masih dalam keadaan yang cukup mengkhawatirkan karena kasus positif COVID itu semakin meningkat, terutama juga di daerah Pekanbaru khususnya. Dalam beberapa hari terakhir itu peningkatan jumlah kasus cukup tinggi. Kemudian juga terakhir kita dapat kabar duka bahwa ada salah satu dari tenaga medis kita dokter dan juga ada satu orang perawat yang dari Riau ini meninggal dunia akibat COVID-19. Tentu ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi ibu-ibu hamil terutama ya, pasien-pasien kita. Gimana sih cara menjaga kehamilan di era new normal ini? Ya, benar. Oke. Pertama COVID-19 itu sendiri, penyebabnya itu udah pasti tahu semua. Udah sering dengar di televisi bahwa penyebabnya adalah infeksi virus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Jadi dia memiliki gejala yang ditimbulkan itu berupa terbanyak adalah demam. 87,9% itu menghasilkan gejala berupa demam. Demamnya ada yang biasa, ada yang tinggi. Kemudian berikutnya adalah batuk. Batuk cenderung kering, kadang ada juga yang disertai dengan produksi mukus atau berdahak. Kemudian ada yang mengalami sesak nafas, itu sekitar 18,6%. Kemudian diikuti dengan gejala-gejala ringan lainnya berupa nyeri kepala, nyeri sendi, kemudian merasa badan lemas, anosmia atau kehilangan kemampuan untuk mencium, kemudian juga ada penurunan dari indera pengecap, kemudian ada juga yang mengeluhkan berupa nyeri tenggorokan dan juga berupa saluran cerna seperti mual, muntah, bahkan diare. Jadi untuk COVID-19 ini sendiri, gejala yang khasnya itu tidak ada. Tiap orang berbeda-beda gejala yang muncul, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Bahkan ada yang sudah terinfeksi COVID-19 tapi tanpa gejala. Itu juga banyak. Nah, untuk gejala ringan sedang itu ada 80% hampir dari semua pasien dengan infeksi COVID itu 80%-nya adalah gejala ringan sedang. Kemudian gejala beratnya ada 13,8% itu berupa sesak, kemudian nanti saturasi oksigennya turun. Kemudian ada yang mengalami keadaan kritis ini 6,1%, di mana nanti dia mengalami gagal nafas, sesak nafas berat, sepsis, di mana infeksi sudah menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir mengakibatkan gagal organ multiple. Nah, disinilah banyak terjadi atau bermunculan angka kematian akibat COVID. Nah, gimana sih penularannya? Untuk penularan COVID sendiri itu pasti semua sudah tahu. Penyebab utama dari penularan COVID adalah droplet atau percikan dari air ludah si penderita. Memang ilmu kita semakin berkembang ya. Terakhir itu WHO bahkan menyebutkan bahwa infeksi COVID-19 itu tidak hanya droplet, tapi dia bisa bertahan di udara. Nah, tapi yang paling dipegang saat ini adalah memang masih droplet atau percikan. Bisa bersifat langsung, bisa bersifat tidak langsung. Kalau langsung artinya kita berdekatan dengan orang yang sudah terinfeksi, kemudian dia mengeluarkan percikan air ludah, entah bersin, entah batuk, entah bicara, maka kita berada dalam jarak yang cukup dekat, kurang dari 1 sampai 2 meter, maka itu percikan itu bisa langsung sampai ke kita. Atau melalui droplet yang tidak langsung, di mana si penderita yang sudah positif tadi bersin, batuk, kemudian mengenai area-area di sekitarnya, kemudian kita datang ke area tersebut menyentuh. Kemudian apa yang kita sentuh tadi terhirup oleh kita, entah kita megang wajah, megang hidung, akhirnya itu bisa mengakibatkan infeksi COVID-19 pada kita. Nah,
gimana pemeriksaan pada COVID ini? Untuk secara ringkas saya mau kasih informasi nih, apa sih pemeriksaan pada COVID? Karena kan sekarang ini pemeriksaan COVID ini banyak menjadi kontroversi ya, terutama pada ibu hamil. Pemeriksaan COVID ini sendiri itu bisa dari pertama dari darah lengkap atau darah pemeriksaan darah. Nanti di situ dilihat penanda infeksi, leukosit akan turun atau bisa juga normal. Atau pada penghitungan diff count, limfositnya bisa menjadi turun. Itu bisa dilakukan di pemeriksaan laboratorium. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah fototorak atau ronsen. Nah, ini juga merupakan salah satu pemeriksaan penunjang yang bagus untuk mendapatkan diagnosa COVID, di mana nanti tampak ada gambaran seperti pneumonia pada ronsen paru-parunya. Kemudian CT torak, CT scan torak. CT scan torak itu untuk melihat apakah ada gambaran apositas ground glass pada CT scan. Kemudian yang paling sekarang sering disebut-sebut halo? Ya, oke dokter. Halo? Ya, oke dok. Halo? Ya, oke. Oke. Terdiam dari situ ya. Oh, baik, sahabat Aulia, sepertinya ada kendala jaringan kita di sini ya. Saya coba invite kembali Dokter Rizka. Sebentar, mohon menunggu sahabat Aulia. Nah, jadi itu pemaparan dari Dokter Rizka tentang penyebaran virus corona ya sahabat Aulia. Jadi kita bisa lebih waspada, lebih siaga dalam menghadapi penyebaran virus ini. Untuk melindungi diri sendiri, keluarga, nah harus dipersiapkan mulai dari masker, face shield kalau perlu, dan jangan lupa vitamin ya sahabat Aulia ya. Nah, dari asupan gizi juga bisa kita lengkapi. Nah, kita masih menunggu disambungkan kembali ke Dokter Rizka, sahabat Aulia mohon menunggu, mohon bersabar ya. Kalau online seperti ini memang ada kendala jaringan ya, mohon bersabar. Oke. Halo yang baru bergabung, dari IG-nya D5 ya, yang baru bergabung, selamat bergabung. Saya coba invite lagi. Dokter, Aduh, kayaknya dokter jaringan siapa yang jelek ya? Jaringan aku apa jaringannya di sana ya? jaringan dokter kayaknya terputus. Jaringan aku ya? Gak apa-apa dokter, kita lanjut Oke. aja. Sepertinya sahabat Aulia masih semangat, masih ada yang baru bergabung. Antusias sih dok. Ya, lanjut ya dok. Oke. Ya, berikutnya itu ya pemeriksaan PCR atau yang sering kita ambil dari pemeriksaan swab hidung ataupun tenggorokan. Itu adalah sebenarnya pemeriksaan yang paling spesifikasinya tinggi untuk virus COVID-19, artinya dia langsung memeriksa memeriksa RNA dari virus, dan juga sensitivitasnya lumayan tinggi, yaitu sampai 70%, di mana itu nanti kita diambil bahan pemeriksaannya atau spesimennya dari hidung maupun tenggorokan. Nah, berikutnya ada rapid test antibody. Nah, inilah yang banyak beredar di fasilitas kesehatan ataupun di rumah sakit. Ini adalah untuk pemeriksaan simple, rapid test antibody. Tapi perlu diingat bahwa rapid test antibody atau yang sering kita temukan itu adalah rapid test yang memeriksa kadar IgG ataupun IgM. Jadi antibody yang sudah terbentuk saat virus sudah menginfeksi dan tubuh kita sudah merespon terhadap infeksi virus tersebut. Tapi ini spesifikasi dan sensitivitasnya kurang begitu bisa dipegang karena tidak spesifik untuk virus COVID-19. Jadi ini hanya bisa digunakan untuk penampisan awal, bukan berarti positif pada rapid test
juga pasti positif pada swab PCR COVID-19, tapi juga tidak bisa kita tidak anggap karena dia bisa menjadi screening utama untuk pemeriksaan. Nantinya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR swab COVID-19. Nah, di sini untuk kriteria risiko tinggi pada COVID-19 sendiri adalah pertama orang-orang yang usianya lebih dari 65 tahun. Kemudian orang-orang yang dengan penyakit menahun dan pernah mengalami rawatan lama di rumah. Atau dengan orang-orang yang mempunyai gangguan fungsi organ. Obesitas juga bisa, atau orang-orang dengan gangguan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Nah, yang terakhir, kriteria dari risiko tinggi ini adalah ibu hamil. Nah, itulah kenapa ibu hamil perlu memperhatikan dengan amat sangat bagaimana bersikap di era new normal ini. Nah, untuk ibu hamil sendiri, kenapa sih pada ibu hamil infeksi virus COVID itu menjadi lebih gampang timbul? Karena ibu hamil itu mempunyai sistem imun yang akan menurun pada keadaan hamil. Kemudian juga organ-organnya mempunyai perubahan fungsi. Salah satunya adalah fungsi dari organ pernafasan atau paru-paru. Makanya pada ibu hamil, jika nanti dia terkena infeksi virus COVID, maka keadaan kehamilan akan memperberat keadaan dari infeksi virus tersebut. Nah, pada ibu hamil, nggak perlu sebenarnya terlalu khawatir berlebihan. Kalau memang sudah tahu hamil, maka pemeriksaan ANC kehamilan itu tetap perlu dilakukan selama masa pandemi, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Di mana protokol kesehatan yang sudah kita tahu sekarang ini adalah dengan pertama, jika diperlukan untuk keluar rumah, maka gunakanlah masker. Kemudian selalu menggunakan atau memperhatikan social distancing, di mana menghindari kerumunan, kemudian antara 1 dengan 2 orang mempunyai jarak lebih dari 1 atau 2 meter. Kemudian jika keluar, seringlah untuk melakukan cuci tangan, baik dengan cuci tangan dengan air mengalir ataupun membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang sekarang banyak kita temui di luaran. Kemudian tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, pada ibu hamil, jika dalam keadaan kondisi pandemi seperti sekarang, ANC tetap perlu dilakukan. Itu kalau dari rekomendasi POGI, itu dibikin adalah minimal ada 4 kali dalam kehamilan. 4 kali dalam kehamilan ini ada catatan-catatan tertentunya nih. Pertama, saat diketahui pertama kali hamil, maka jika memungkinkan untuk ibu hamil melakukan pemeriksaan, maka dia bisa datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Itu diperlukan untuk melihat apakah kehamilan ini di dalam atau di luar rahim. Apakah benar-benar hamil atau bukan hamil. Itu yang paling penting untuk trimester pertama. Kemudian selanjutnya, di trimester kedua, ini ada catatannya nih, boleh dilakukan, boleh tidak. Dilakukan bila keadaan-keadaan yang rasanya diperlukan. Misalnya, terdapat mual muntah yang berlebihan, kemudian ada keluhan-keluhan seperti adanya nyeri kepala hebat, kemudian dalam ibunya merasa bahwa penambahan berat badan tidak bertambah, kemudian dari pemeriksaan misalnya di bidan tinggi rahim tidak sesuai dengan usia kehamilan, maka pemeriksaan pada trimester kedua itu perlu dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan di trimester ketiga. Nah, ini yang paling ditekankan oleh POGI, di mana pemeriksaan pada trimester ketiga ini sangat penting dilakukan. Jadi di 28 minggu ke Oke. Mbak Ragil masih bersama saya? Masih. Oke, masih ya? Oke. Iya, bisa. Oke. Nah, berikutnya, jika pemeriksaan ANC sudah dilakukan, si ibu hamil selama pemeriksaan itu atau selama menjaga kehamilan tetap disarankan untuk mengkonsumsi vitamin kehamilan. Yang paling penting adalah di trimester pertama dan kedua kehamilan adalah asam folat.
asam folat ini untuk mencegah terjadinya kecacatan janin atau gangguan pembentukan organ. Kemudian berikutnya pada trimester kedua mulai mengkonsumsi kalsium dan juga pada trimester 2 menjelang ketiga mengkonsumsi penambah darah, vitamin penambah darah. Itu bisa didapatkan saat mengalami atau menjalani kontrol ke rumah sakit untuk ANC. Nah, untuk konsumsi makanan sendiri, pada ibu hamil tidak ada pantangan kecuali alergi untuk makanannya. Jadi apapun si ibu hamil ini boleh makan kecuali ada riwayat alergi terhadap makanan tertentu. Kemudian lebih banyak untuk mengkonsumsi air putih minimal 8 gelas dalam satu hari. Kemudian banyak makan makanan yang tinggi protein. Protein hewani bisa didapatkan dari lauk pauk seperti daging, ikan, ayam, telur, tahu, tempe. Kemudian kita juga bisa mendapatkan dari sayur-sayuran, itu untuk vitamin dan juga mikronutriennya. Pilihlah sayuran-sayuran yang berwarna seperti bayam, kemudian wortel, kemudian bisa dari tomat juga. Semua jenis sayuran dan juga buah-buahan yang berwarna itu bagus karena dia banyak mengandung vitamin ataupun juga antioksidan. Kemudian ibu hamil juga disarankan untuk banyak minum susu. Susu hamil kan ada tuh, susu-susu khusus ibu hamil. Atau kalaupun tidak punya susu khusus ibu hamil, boleh mengkonsumsi susu, di mana yang kita perlukan di sini adalah kandungan kalsium dari si susu tersebut. Kemudian ibu hamil juga disarankan untuk banyak melakukan aktivitas. Nah, aktivitas ini sedapat mungkin dilakukan di rumah. Selagi bisa untuk tidak keluar rumah, tidak diperlukan sangat untuk keluar rumah, maka aktivitas bisa dilakukan di dalam rumah. Dan juga jangan lupa untuk berolahraga. Dalam 1 minggu itu bisa 3-5 kali, cukup dengan 10-20 menit aja melakukan olahraga-olahraga ringan di rumah. Jadi perlu diingat bahwa hamil bukan berarti si ibu hanya boleh istirahat, nggak boleh ngapa-ngapain. Enggak, boleh, tapi beraktivitas selama pandemi terutama di rumah saja, kemudian tetap melakukan aktivitas fisik berupa olahraga. Kemudian juga jangan lupa untuk ibu hamil berjemur. Jadi berjemur kurang dari pukul 10 pagi. Jadi 10 pagi ke bawah berjemur karena itu banyak mengandung vitamin D. Kalau sudah di atas jam 10, nah itu karena vitamin D sudah berkurang dan itu juga tidak baik untuk kesehatan kulit kita. Nah, setelah menjalani 9 bulan ANC, pemeriksaan kehamilan, sampailah si ibu hamil pada masa persalinan. Ya. Untuk keadaan persalinan sendiri, jika ibu hamil bukanlah pasien yang terkonfirmasi COVID atau suspek COVID, yang pernah berkontak erat dengan pasien COVID atau mempunyai gejala-gejala seperti infeksi COVID, maka persalinan itu bisa berlangsung sesuai dengan indikasi obstetrinya. Kalau bisa dari pemeriksaan bisa melahirkan normal, tidak ada masalah, akan dilahirkan secara normal. Jika ada indikasi yang menghalangi untuk terjadinya persalinan normal, harus dioperasi ya, akan dioperasi seperti biasa. Jadi akan berlangsung indikasi untuk cara persalinannya itu seperti apa indikasi obstetrinya. Jadi COVID tidak mempengaruhi, oh si ibu ini harus begini, enggak. Selama pandemi, cara persalinan sesuai dengan kondisi ibu. Tapi tetap harus memperhitungkan dan mengikuti SOP-SOP yang ada di rumah sakit. Saat ini sejak adanya pandemi COVID ini, di rumah sakit itu diberlakukan SOP tertentu sebelum pasien masuk untuk mengalami tindakan atau rawatan. Nah, jadi nanti ibu hamil nih saat mau bersalin di rumah sakit, saat datang dia akan dilakukan pemeriksaan darah lengkap, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian juga akan dilakukan pemeriksaan ronsen pada dada. Pasti banyak yang nanya nih, aman nggak sih ronsen dada ataupun CT scan pada ibu hamil? Untuk pemeriksaan ronsen, radiologi ini, pada keadaan pandemi ini memang diperlukan. Untuk keamanannya, sejauh ini pada pemeriksaan nanti akan diberikan pelapis atau pelindung pada bagian perut ibu. Sehingga nanti radiasi secara langsung tidak akan sampai ke bayi. Ada perisainya, ada pelindungnya, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Kalau nanti nyampe di rumah sakit mau bersalin, loh kok saya di ronsen? Memang seperti itu
prosedur atau protapnya sekarang. Kemudian nanti si ibu juga akan dilakukan pemeriksaan rapid test pada beberapa rumah sakit ada yang melakukan rapid test. Nah, jika semuanya aman, maka ibu akan dipindahkan ke ruang bersalin ataupun ke ruang operasi sesuai dengan indikasi saat itu. Jadi tidak dipengaruhi oleh si COVID. Jadi jangan takut ibu-ibu hamil kalau udah mau melahirkan takut ke rumah sakit. Enggak, jangan takut karena kita punya protap kesehatan dan juga prosedur SOP untuk pemeriksaan COVID sendiri. Nah, gimana jika dia selama hamil ternyata mempunyai kontak dengan pasien positif COVID atau mempunyai gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi mengarah ke COVID? Jangan takut dulu, periksakan diri Anda. Saat diperiksakan diri, nanti di situ kita akan lakukan pemeriksaan. Seandainya nih, memang hasil swabnya si ibu hamil itu adalah positif atau terkonfirmasi COVID, maka ibu hamil jika tanpa gejala, dia akan diisolasi di rumah, karantina mandiri selama 14 hari. Tetap dipantau oleh petugas kesehatan dari fasilitas pertama kesehatan, melalui telepon, entah itu melalui WhatsApp, pokoknya akan dikontrol keadaannya selama 14 hari. Dan saat di karantina itu juga ibu hamil tetap harus mengkonsumsi vitamin seperti vitamin C. Kemudian juga nanti akan diberikan juga edukasi-edukasi bagaimana cara hidup sehat saat di rumah, saat mengisolasi diri sendiri. Nah, jika ibu hamil ternyata COVID-19 dengan gejala yang sedang, maka nanti di gejala sedang ini, gejala sedang atau berat, maka pasien akan dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit selama 14 hari. Nah, di sini nanti akan diberikan terapi obat-obatan melalui infus, melalui obat minum, tetap diberikan vitamin. Kemudian selama 14 hari akan dipantau. Nah, dalam pengawasan ini, dalam perawatan ini, maka dipantau adalah keadaan ibu dan keadaan janin. Untuk pemeriksaan USG sendiri itu bisa kita tunda dulu untuk tidak dilakukan sampai kondisi ibu ini jelas apakah kondisinya baik ataupun kurang baik gitu. Jadi kalau untuk pemeriksaan USG di rumah sakit saat rawatan itu tidak mempunyai indikasi yang harus langsung dilakukan. Bisa ditunda sampai keadaan memungkinkan. Nah, untuk persalinan ibu-ibu yang ternyata dengan positif COVID nih, untuk positif COVID, maka pilihan persalinannya sebenarnya tidak ada persalinan diwajibkan ibu dengan positif COVID adalah harus di SC, tidak. Tapi memang pada kasus-kasus yang sudah terjadi sekarang, kebanyakan pilihan untuk cara persalinan yang terbaik dan tercepat adalah dengan seksio sesaria, dengan SC. Karena kalau dengan cara persalinan normal, ibu yang sudah positif tadi kan akan melalui proses yang panjang. Maka ditakutkan nanti di sana adalah lamanya proses persalinan itu akan mengakibatkan proses infeksinya bisa menulari yang lain ataupun menulari si bayinya saat dia bersalin. Nah, jadi pilihannya adalah yang terbanyak yang dilakukan sekarang adalah seksio sesaria untuk ibu yang positif COVID. Nanti begitu sudah dilahirkan si bayi dengan operasi sesar yang dilakukan di ruang yang bertekanan negatif dan semua petugasnya mempunyai APD level 3, memakai APD level 3, maka nanti di sini si bayi akan dipisahkan dulu dengan ibu yang sudah positif tadi. Untuk sementara dilakukan perawatan di ruang terpisah dengan ibunya. Kenapa? Karena nanti ditakutkan adalah infeksi dari si ibu, jika langsung si bayi didekatkan dengan ibu, maka infeksi itu bisa menginfeksi si bayi. Dan juga inisiasi menyusui dini itu juga tidak dianjurkan pada ibu yang positif COVID. Jadi kalau biasanya ibu habis melahirkan kita IMD nih, pada ibu yang sudah terkonfirmasi COVID, mungkin tidak bisa kita lakukan. Sebaiknya tidak dilakukan. Karena apa? Karena IMD tersebut kontaknya kan akan dekat dengan ibu, maka proses dari infeksi itu sendiri dari kontak erat itu akan gampang terjadi pada si bayi. Makanya dipisahkan dulu pada ibu-ibu yang sudah positif COVID, bayinya dipisahkan dulu untuk perawatan setelah persalinan. Nah, untuk ASI sendiri, boleh nggak sih ASI diberikan oleh si ibu yang positif COVID terhadap bayinya? Untuk pemberian ASI itu secara penelitian, itu memang belum ada bukti yang menunjukkan bahwa dari ASI itu bisa menularkan
infeksi COVID kepada bayi. Tapi yang lebih ditakutkan adalah kontak erat atau kontak dekat si bayi dengan ibunya saat proses menyusui, itulah yang bisa menimbulkan infeksi. Nah, setelah kita edukasi nih, keluarga pasien atau ibu tentang resiko penularannya, tapi ibunya tetap ingin memberikan ASI, maka pemberian ASI boleh dilakukan, tapi dengan protokol kesehatan. Si ibu harus menggunakan masker, face shield, kemudian mencuci tangan dahulu sebelum menyentuh si bayi, dan bayinya kalau bisa juga dipakaikan face shield. Maka jika memang si ibu mau memberikan ASI, ya silahkan saja, tapi setelah kita edukasi dengan resiko-resiko seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, saya rasa mungkin seperti itu, Mbak Ragil, untuk singkatnya pembahasan tentang bagaimana sih infeksi COVID dalam kehamilan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya saat hamil ini, kalau memang tahu hamil dalam kondisi pandemi, maka sedapat mungkin hindari aktivitas di luar rumah. Kalau bisa di rumah saja. Kalau memang kita adalah ibu yang bekerja, ibu hamil yang bekerja, yang harus keluar rumah, tidak apa-apa, tapi tetap dengan protokol kesehatan, menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, kemudian selalu menjaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan, menjaga perilaku hidup bersih, makan makanan bergizi, dan begitu sampai di rumah, pakaian dicuci semua, langsung mandi, langsung bersih-bersih. Karena kalau kita memang beraktivitas di luar, saat kita pulang, maka resiko kita membawa ke rumah itu juga ada. Itu yang harus diperhatikan. Oke. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab aja kali ya, Mbak Ragil ya. Iya. Baik, sahabat Aulia yang ingin bertanya tentang tema kita siang ini, silahkan tuliskan di komentar ya. Silahkan tuliskan di komentar, silahkan tanya dengan dokter spesialis objin kita, Dokter Rizka Cantik. Ini favorit banget loh di Aulia, Dokter Rizka. Nah, jadi yang mau tanya langsung aja komentar. Kalau belum ada yang nanya, saya nanya dulu nih. Boleh. Boleh Mbak Ragil. Oke, saya nanya dulu ya. Nanti teman-teman ikutin komentar aja di bawah. Pasti Dokter Rizka senang banget nih ditanyain. Dok, saya mau nanya, misalnya ini kan dari kalau kita kontrol sama dokter objin itu kan dikasih vitamin, dikasih, ada yang nanya, ada yang nanya, sebelum kita jawab dulu gimana dok? Boleh. Intinya tidak akan ada pasien COVID yang ditolak di rumah sakit, dok, katanya gitu. Dari Instagram Junaidi AD Saputra. Langsung jawab aja gimana, dok? Boleh. Terima kasih Mas Junaidi untuk pertanyaannya. Tentunya kami sebagai petugas kesehatan dan kita rumah sakit sebagai penyedia fasilitas kesehatan tidak ada yang berniat untuk menolak pasien dengan COVID-19. Apalagi dalam keadaan pandemi sekarang yang penyebarannya sudah sangat luas, transmisi yang sudah tidak jelas, peningkatan jumlah pasien yang banyak, mau tidak mau, kita rumah sakit, bahkan rumah sakit swasta juga harus siap untuk menerima pasien dengan COVID-19. Contohnya saja di Riau ini, kita punya rujukan rumah sakit COVID itu sekarang kalau rumah sakit pemerintahnya ada RSUD Arifin Ahmad, itu sebagai pusat rujukan COVID-19 untuk rumah sakit pemerintahan. Kemudian kita punya beberapa rumah sakit swasta besar untuk juga bisa merawat pasien-pasien COVID-19. Tapi permasalahan yang kita punya sekarang adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas seperti fasilitas untuk ruang operasi yang bisa untuk menangani pasien COVID-19 itu adalah rumah sakit yang rujukan COVID, di mana di sini adalah RSUD. Sedangkan rumah sakit swasta lainnya itu belum memiliki fasilitas seperti ruang operasi ataupun ruang bersalin yang mempunyai tekanan negatif yang untuk pasien positif COVID itu kan harus bertekanan negatif semua ya. Maka disitulah sebenarnya dilema kita saat ini. Kita menerima pasien dengan positif COVID, tapi begitu terkonfirmasi positif COVID, untuk melakukan tindakan di rumah sakit, kita kan perlu adanya fasilitas seperti ruangan bertekanan negatif yang saya sebutkan tadi. Dan itu dimiliki hanya oleh rumah sakit umum daerah sekarang. Dan kalau misalnya kita paksakan untuk dilakukan di sini dengan fasilitas yang tidak memadai, maka itu akan tidak baik efeknya terhadap pasien, terhadap kita, dan juga terhadap semuanya yang ada di rumah sakit.
Makanya untuk pasien-pasien yang positif COVID, mungkin terkesan seperti ditolak, tapi bukan ditolak. Kita akan memikirkan untuk perujukan ke rumah sakit yang memang disiapkan mempunyai ruangan tindakan untuk pasien-pasien COVID-19. Jadi tidak kita tolak. Kita sebagai tenaga kesehatan tentunya sudah disumpah sedari awal kita mengambil profesi ini ya, bahwa tidak ada penolakan pasien untuk pasien dengan infeksi COVID ini juga. Tapi kita ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Makanya itulah saat pasien masuk ke rumah sakit dilakukan pemeriksaan. Jika memang terkonfirmasi positif COVID ataupun perlu rumah sakit rujukan, maka kita akan rujuk. Jadi bukan ditolak. Kalau sampai saat ini kita tidak pernah menolak pasien dengan curiga COVID atau pasien dengan positif COVID, tidak pernah kita tolak. Tapi bila memerlukan tindakan yang membutuhkan ruangan bertekanan negatif yang ternyata di rumah sakit itu belum ada, maka kita akan rujuk ke rumah sakit rujukan. Seperti itu, Mbak Ragil. Oke, baik dokter. Sudah terjawab ya, Bapak tadi bertanya. Semangat banget nih dokter. Sahabat Aulia yang terjauh siang ini ada say hello dari Medan. Instagram Mugibut ya. Halo Medan, selamat siang Medan. Sehat ya. Halo. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok ya. Iya, boleh. Ini ada pertanyaan dari Anissa. Dokter, vitamin tambahan apa yang boleh dikonsumsi ibu hamil selama pandemi COVID ini? Oke. Infeksi COVID itu kan virus ya. Virus itu sifatnya dia adalah self-limited disease. Jadi infeksi ini akan membaik atau akan mengalami penyembuhan jika kondisi daya tahan tubuh kita juga ditingkatkan. Nah, cara meningkatkan daya tahan tubuh tentunya kita akan memerlukan beberapa zat makanan yang kita dapatkan dari yang bahan-bahan yang kita konsumsi sehari-hari. Terutama pilihlah makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin C. Bisa seperti dari jeruk, dari mangga, dari sayuran juga vitamin C. Kalau kita mau multivitaminnya, kita bisa cari di luaran sana atau di apotik, banyak vitamin C yang dijual, yang tentunya sudah terdaftar dalam BPOM ya. Jadi vitamin C bisa kita konsumsi, itu dosisnya macam-macam. Ada yang menjual dengan dosis kecil, ada yang menjual dosis 500, ada yang menjual dosis 1000. Untuk ibu hamil, 500 miligram aja untuk 1 kali sehari itu sudah cukup sebenarnya. Oke, berarti boleh ditambahkan dengan vitamin C ya dokter? Iya, dengan dosis untuk 500 miligram. Dalam 1 hari, untuk 1 hari. Kalau untuk yang misalnya kondisi tubuhnya memang lagi drop, misalnya lagi tidak enak badan atau apa, dosis vitamin C boleh ditingkatkan sampai 1000 mg. Tapi ingat, pada konsumsi vitamin C kita harus banyak minum air putih. Ya. Harus disertai dengan banyak minum air putih untuk melindungi fungsi ginjal kita. Kemudian kita boleh mengkonsumsi tablet-tablet yang mengandung antioksidan yang banyak dijual bebas di apotik sekarang ya. Yang banyak ada yang mengandung vitamin E, kemudian vitamin A di dalamnya, ada riboflavin, kemudian juga ada antioksidan lain, itu boleh dikonsumsi dan itu akan aman biasanya untuk ibu hamil. Dan yang berikutnya adalah vitamin D. Vitamin D. Iya, vitamin D ya, dokter? Vitamin D itu. Vitamin D ini secara penelitian sudah terbukti bahwa dia bisa meningkatkan sistem imun. Maka kita boleh membeli multivitamin tersendiri yang dijual di apotik yang ada kandungan vitamin D-nya. Oke. Bisa diminum 1 kali sehari. Dan saya rasa untuk multivitamin selain asam folat tadi, boleh ditambahkan multivitamin tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau misalnya tidak bisa makan sayur buah yang konsisten, bisa dibeli atau mengkonsumsi multivitamin ini, diikuti dengan banyak minum air putih minimal 8 gelas dalam 1 hari. Oke. Minum air putihnya wajib ya dokter? Iya. Soalnya ibu hamil ini sering lupa minum air putih. Oh iya, karena bawaannya mual kali dok. Kali ya, jadi sukanya yang minumannya yang agak berasa atau punya warna, kandungan gula yang tinggi. Nah, kadang jadi lupa minum air putih. Iya. Jadi sahabat Aulia yang lagi hamil sangat disarankan minum air putihnya diperbanyak, ya dok ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dok.
dari Ya. Instagram Dini Rofis. Dok, Ya. saya dari hamil 6 bulan ada riwayat keluar darah sampai usia kehamilan 31 minggu. Jadi Oke. disuruh bed rest. Mm-mm. Jadi tidak bisa olahraga dan menjemur. Kira-kira Mm-mm. nanti akan timbul masalah untuk proses melahirkan nggak ya, Dok? Oke. Ibu Dini dari usia 6 bulan keluar darah sampai usia 31 minggu. Nah, di sini Iya. Ibu Dini perlu untuk melakukan pemeriksaan ANC ke rumah sakit. Mungkin dari hasil pemeriksaan USG nanti akan terlihat bagaimana posisi dari plasenta ataupun ari-arinya. Biasanya kalau perdarahan berulang pada kehamilan-kehamilan yang usianya segini, salah satu penyebabnya adalah plasenta previa atau plasenta atau ari-arinya di bagian bawah. Sehingga ibu ini akan cenderung untuk dianjurkan untuk tidak terlalu banyak aktivitas yang berat, banyak bed rest, terutama di rumah ya, bed rest di tempat tidur. Kemudian menghindari aktivitas yang berat. Sehingga tentu olahraga juga tidak bisa ya, tidak dianjurkan pada ibu yang dengan resiko plasenta previa seperti ini. Untuk berjemur, saya rasa kalau berjemur kan kita hanya duduk ya, hanya duduk di depan rumah dapat cahaya matahari. Saya rasa untuk berjemur masih bisa diusahakan. Bisa dilakukan Tapi ya, untuk tapi untuk olahraga memang tidak dianjurkan. Nah, kira-kira nanti akan timbul masalah untuk proses persalinan nggak? Untuk proses persalinannya itu mengikuti indikasi dari keadaan kehamilan Ibu Dini sendiri. Kalau misalnya hamilnya adalah plasenta previa yang menutup jalan lahir tadi, kemudian saat persalinan terjadi perdarahan atau sebelum persalinan sudah terjadi perdarahan berulang, mungkin nanti saat bersalinnya akan mengalami sedikit keadaan yang mengharuskan pada Ibu Dini itu tidak memungkinkan untuk dilakukan persalinan normal. Jadi mungkin akan dipilih di sana nanti persalinan dengan sesar ya, seksio sesaria. Nah, untuk masalah yang bagaimana dulu nih? Kalau misalnya hamilnya tetap dikontrol ANC walaupun dalam pandemi, tapi dalam kasus seperti ini harus tetap di ANC ibunya. Nanti di trimester ketiga dekat-dekat melahirkan itu akan diputuskan bagaimana cara persalinannya. Kalau ANC-nya terkontrol, cara persalinan sudah diketahui, saya rasa saat proses persalinan nanti, insya Allah sih tidak akan timbul masalah. Kecuali Ibu Dini dari awal kehamilan itu kemudian sempat berhenti kontrolnya, saat mau melahirkan tidak ada kontrol lagi, tiba-tiba waktu mau melahirkan datang, nah di situ mungkin nanti bisa terjadi masalah, misalnya resiko perdarahan sebelum persalinan ataupun saat persalinan, atau resiko kegawatan janin. Jadi pada Ibu Dini saran saya tetap untuk lakukan ANC minimal sesuai dengan anjuran POGI tadi, ada 4 kali selama hamil 9 bulan. Dan yang paling terpenting adalah di akhir kehamilan, trimester ketiga itu. Iya. Oke. Mudah-mudahan lancar ya Ibu Dini. Iya, amin. Oke, kita lanjut. Dokter bisa baca komentarnya ya, Dok ya. Selanjutnya itu ada Fikri Arsil. Bagaimana Ibu? Mirip namanya, Dok. Iya, ini adik saya ini. Dia istrinya lagi hamil besar. Pantesan namanya mirip gitu. Iya. Seberapa kuat imunitas pada ibu hamil yang masih lanjut bekerja di luar padahal hamil besar ya? Ya seperti saya jelaskan tadi, ibu hamil itu juga resiko untuk mengalami penurunan imunitas, tapi tidak semua. Jadi tergantung nih, satu persatu orang itu beda-beda sistem imunnya ya. Ada yang imunnya bagus dari hamil muda sampai hamil tua pun bagus. Ada yang dari hamil muda sudah mulai sering demam, gampang pilek, gampang lelah, letih, lesu, itu beda-beda setiap orang. Jadi untuk imunitas kalau misalnya dari awal dia memang punya imunitas yang bagus, hamilnya besar, saya rasa untuk kondisi kehamilan tuanya itu tidak masalah untuk menjadi permasalahan untuk imunitas gitu. Oke. Terus ada nih. Ya, Pak Fikri sudah terjawab ya. Super sekali jawaban dari dokter sertifikasi yang ini. Oke, sahabat Alwi, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Jihan Syahidah. Dok, akhir-akhir ini saya sering kram gitu. Nah, langsung jawab aja, Dok. Oke. Mohon maaf Ibu Jihan, ini dalam keadaan hamil atau bagaimana ya?
Kalau misalnya Oh, dalam keadaan hamilnya oh, sudah semakin besar, memang keluhan pada ibu hamil itu sering merasakan kram, terutama di bagian belakang, bagian area pinggang sampai ke tulang ekor atau tulang duduk. Kemudian ada juga yang kadang menjalar sampai ke kaki. Nah, itu biasanya nyeri-nyeri seperti itu memang sering muncul pada hamil besar karena kan rahim kita semakin besar, dia semakin teregang. Maka penggantung-penggantung dari rahim pun juga akan ikut tertarik. Nah, kalau misalnya itu tertarik, maka akan timbul rasa kadang-kadang rasa nyeri atau rasa kram, rasa sakit pada bagian pinggang, tulang ekor, punggung, kemudian ada yang ke kaki. Itu memang lumrah pada ibu hamil. Tapi perlu kita ingat juga, kram-kram ini juga kita harus bedakan apakah kram ini terjadi di bagian ototnya atau kram di bagian tulang. Karena pada hamil besar itu juga resikonya pada ibu hamil adalah kalsiumnya menjadi kurang karena kalsiumnya diserap semua oleh si bayi nih, banyak yang diserap sama bayi. Maka ibu-ibu hamil sering merasakan pada trimester 2 dan 3 itu adalah keluhan sering kram, kebas, kesemutan. Maka mungkin nanti Ibu Jihan bisa diperhatikan konsumsi vitaminnya yang terutama mengandung kalsium. Jadi konsumsi kalsiumnya juga harus kita perhatikan, boleh dari susu, kalau bisa sih ada suplemen penambah yang memang khusus dia isinya adalah kalsium gitu. Jadi itu bisa untuk mengurangi keluhan kram-kram ataupun kesemutan pada bagian tulang ekor, pantat ataupun punggung. Nah, itu bisa ya. Oke. oke. Ibu Jihan sudah tahu, mungkin bisa ditambahkan lagi kontrol langsung ke dokter gitu ya dok ya, Iya, biar boleh. tahu Berkunjung aja ke Aulia. bagaimana yang kram gitu kan. Ya Oke. bekas tahu lagi ini kan nggak bisa dipegang gitu ya dok ya. Kalau Iya. datang langsung, ya yang ini loh dok yang kram gitu, biar lebih jelas Ah, gitu. iya. Oke, kita lanjut dokter. Olahraga apa sih dokter? Olahraga berenang boleh nggak dok kalau pandemi ini gitu? Berenang. Iya. Ah, Untuk Ibu Sheila, untuk berenang mungkin saat ini, saat pandemi, jika ibunya berenang di kolam kolam renang fasilitas umum, yang artinya bisa siapa saja di sana, bisa siapa saja pakai kolam renangnya, mungkin untuk saat sekarang ini tidak disarankan. Tapi kalau ya. berenang, punya kolam berenang sendiri nih, punya kolam renang pribadi, sudah tahu nih kalau yang berenang di sana tuh cuman kita nih, cuman keluarga-keluarga yang mungkin yang memang sudah tahu nih kalau tidak tahulah kita proses infeksinya, oh nggak ada nih kalau keluarga kita misalnya kan kolam Ya. berenang sendiri itu nggak apa-apa. Tapi kalau kolam berenang umum untuk saat ini Bu Sila saya rasa tidak disarankan. Mungkin bisa dipilih olahraga yang lain yang mungkin bisa lebih aman untuk dilakukan di rumah. Ya. Mm-mm. Berarti tidak disarankan dulu ya dok ya untuk kolam Tidak. renang umum Iya. karena akan menimbulkan untuk penyebaran gitu ya dok ya. Penyebaran karena kita tahu virus corona bisa dari droplet. Kita kan tidak tahu nih saat berenang itu droplet bisa di mana-mana, bisa di pinggiran kolam, Iya. bisa di tempat ganti pakaian. Pokoknya intinya saat pandemi hindari aktivitas yang terlalu sering atau terlalu banyak di fasilitas umum atau yang banyak keramaian. Kalau Iya, sedapat betul. mungkin di rumah, kalau memang wajib harus keluar, ikuti protokol kesehatan. Oke. Dokter, ini kan sudah banyak pertanyaan yang masuk. Tadi sudah ada pemaparan materinya juga ya dok ya. Boleh sedikit rangkumannya dok sebelum kita akhiri dok? Oh iya, sorry, ini Ibu Jihan Syahidah tadi dia tidak hamil. Oke, Oh sorry iya ya iya Ibu lagi Jihan, kita hamil. belum, iya tidak hamil tapi sering merasakan kram pada bagian bok. Hmm. Aduh. Iya. Halo, halo, iya bisa Iya, karena sudah. Jaringan kayaknya. Halo jaringan. iya. Oke, bisa karena aktivitas otot, kram otot yang muncul di situ, mungkin karena aktivitas ibu yang berlebihan. Nah, jika itu terjadi, ibu bisa konsumsi vitamin yang banyak mengandung vitamin B yang untuk ototnya. Kemudian jika terasa pada bagian-bagian tulang, bisa ibu konsumsi kalsium seperti yang saya bilang tadi.
Nah, kalau misalnya sudah konsumsi vitamin, sudah aktivitasnya sudah biasa nih, tidak ada aktivitas yang berlebihan lagi, tapi masih mengalami nyeri, mungkin ada baiknya Ibu bawa kontrol ke dokter untuk diperiksakan lebih lanjut. Tapi di masa pandemi ini tetap harus diperhatikan protokol kesehatan saat berkunjung ke fasilitas kesehatan. Oke. Oke. Begitu ya, Ibu Jihan ya. Iya, ini ada Dari- lagi pertanyaan. Mbak Nini tadi dok, katanya saluran dari dinding lakin ke vagina agak pendek gitu. Saya pendek, maka sering berdarah gitu dok. Karena apa? Yang mana ini? Dokter saya bilang saluran dari dinding lakin ke vagina saya pendek dok, makanya sering berdarah kalau banyak aktivitas. Maaf dok, banyak nanya gitu. Nggak apa-apa, Oh Mbak ya udah Nini. nggak apa-apa. Iya. Dokter kita sangat baik hati, tenang aja. Tetap ikuti aja, tetap ikuti aja saran dari dokternya untuk aktivitas tetap dibatasi seperti yang disarankan oleh dokternya. Saya tidak periksa, jadi saya tidak tahu ya bagaimana kondisi saat di USG. Tetap yang lebih baik adalah ikuti perintah ataupun anjuran dari dokter yang memeriksa. Kalau memang dianjurkan tidak banyak beraktivitas, oke, Ibu tidak apa, dibatasi aja aktivitasnya. Oke, ini ada juga nih dari Rizka Usman. Tips supaya saya bisa haid lagi gimana dok? Sekarang masih menyusui bayi 8 bulan, mau cepat haid lagi biar bisa merencanakan kehamilan lagi. Nah, selama ibu masih menyusui ada namanya amenorrhea laktasi. Jadi karena proses menyusui, ada hormon yang menekan terjadinya ovulasi, sehingga setiap bulan itu belum ada sel telur yang lepas, sehingga tidak muncullah si haid itu. Nah, memang ini menjadi salah satu dilema ya untuk ibu menyusui. Mau dihentikan menyusuinya sayang sama si anak karena belum ASI. Mungkin ASI eksklusif ini sudah selesai ya 6 bulan, tapi belum sampai ke 2 tahun seperti pemberian ASI pada umumnya. Mau diteruskan tapi sudah pengen cepat-cepat punya anak. Memang kalau misalnya mau hamil lagi, baiknya memang ada datang haid dulu, karena dengan datangnya haid setiap bulan, maka sel telur itu ada yang lepas setiap bulannya. Maka di situ bisa kita tentukan masa suburnya. Nah, setelah masuk masa subur, disitulah kemungkinan untuk terjadinya pembuahan ada. Jadi untuk Ibu Rizka Usman mungkin sebaiknya dipertimbangkan lagi mau memilih yang mana. Kalau misalnya mau masih menyusui tapi haidnya belum terjadi atau belum datang, ya memang dalam keadaan kita menyusui atau laktasi ada yang disebut dengan amenorrhea laktasi. Jadi saya rasa mungkin nggak apa-apa dulu diberikan dulu ASI eksklusif karena bayinya juga masih usia 8 bulan, masih dalam proses yang butuh ASI dan juga butuh perhatian dari ibunya. Mungkin nanti punya babynya boleh ditunda dulu Ibu. Atau kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Iya. Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Ibri Widyasari, Dwi Indri Dwiyani. Dok, jika umur kehamilan saya saat ini 30 minggu dan kondisi bayi masih sungsang, apakah tidak apa-apa olahraga menggunakan gimbal atau birthing ball? Menggunakan apa? Gimbal atau birthing ball, kayak bola gitu, kayak bola yang ini nggak dok? Bola yang gede. Oh ya. Memang kalau misalnya posisi bayi masih sungsang, kita kan pada beberapa gimbal ya, birthing ball. Untuk pada bayi-bayi yang masih sungsang padahal usia kehamilan sudah cukup besar ya, sudah memasuki trimester 3 nih. Kita memang anjurkan pada ibu untuk melakukan beberapa gerakan-gerakan seperti banyak bersujud untuk bisa dengan sendirinya si bayi diharapkan berputar kembali kepala ke bagian bawah, kemudian bokong di bagian atas. Nah, untuk olahraga sendiri ya, entah itu senam hamil, entah itu gimbal, birthing ball, itu masih boleh kok dilakukan selama kondisi ibunya memungkinkan. Nah, kondisi ibu memungkinkannya bagaimana? Kondisi fisik itu ibu sendiri yang tahu ya, kekuatan fisiknya si ibu pasti dia sendiri yang tahu. Dia dengan melakukan gimbal ini atau birthing ball ini merasa kelelahan atau tidak, merasa terlalu berat atau tidak aktivitasnya. Kalau tidak terasa berat dan tidak mengganggu, saya rasa itu tidak apa-apa, tetap dilakukan, tidak masalah. Namanya kita berikhtiar ya, berusaha, masih berharap supaya si bayinya bisa berputar. Karena nanti pada saat gimbal atau birthing ball itu kan ada gerakan-gerakan yang juga seperti seolah-olah kita
bersujud gitu ya. Jadi diharapkan nanti posisi kepala akan ke bawah, bokong akan berputar ke atas, diharapkan seperti itu. Jadi untuk berimbang tidak ada masalah kecuali ibunya punya keluhan. Misalnya Ibu Indri pada usia 30 minggu sudah sering merasakan kram-kram di perut yang berlebihan. Kemudian merasakan sering pusing, sering lemah, letih, lesu. Tentu aktivitas yang lumayan menguras tenaga seperti gimbal itu tidak disarankan. Jadi kembali lagi ke kondisi ibunya. Kalau kondisi ibunya bagus, gimbal masih boleh kok dilakukan. Dilakukannya di rumah aja ya, Bu. Oke, ya seperti yang sudah diajarkan Aulia juga ya dokter ya. Iya, Kemarin kita Aulia kalau nggak ada salah punya senam online. hamil. Iya, senam hamil Ah, virtual kalau nggak salah ya. ya, senam hamil online, jadi ibu-ibunya cukup di rumah, nggak perlu ke rumah sakit karena kita tetap dalam protokol Iya, kesehatan. iya. Iya dok. Oke, Mm-mm. dokter, ya, boleh dirangkum sebelum kita akhiri sepertinya Oke, sudah cukup. sedikit saya rangkum ya mengenai kehamilan sehat di era new normal ini. Untuk kehamilan sehat tetap bisa kita lakukan walaupun kita dalam keadaan pandemi seperti ini. Tetap ibu hamil jika diketahui hamil harus menjaga kesehatan dengan cara yang saya sudah jelaskan tadi. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap konsumsi makanan-makanan bergizi dan juga multivitamin. Kemudian tetap lakukan ANC ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan selama kehamilan minimal 4 kali. Yang paling wajibkan adalah yang di trimester ketiga saat menuju persalinan, itu yang paling diwajibkan. Tapi kalau misalnya keadaannya yang lain di trimester lain memungkinkan, lakukan di trimester pertama, kedua, dan juga yang ketiga yang saya bilang tadi. Kemudian jangan takut untuk bersalin ataupun melakukan persalinan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan, karena kita di sini sudah punya protapnya, kita punya standar-standar untuk melakukan persalinan. Jadi untuk ibu hamil jangan sampai ditahan-tahan terus nanti lahirnya entah itu di dukun, entah itu lahir di rumah sendiri tanpa didorong oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi, ataupun misalnya lahir di tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh melahirkan gitu. Jadi begitu ada tanda-tanda mau melahirkan, silahkan datang aja ke rumah sakit, tidak perlu takut. Gunakan protokol kesehatan sebagaimana sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nanti di rumah sakit kita akan periksa dengan seksama, kita punya protap-protapnya, diikuti aja. Insya Allah nanti persalinan akan berjalan dengan sehat dan terkendali. Ya. Oke dokter. Jadi sahabatnya begitu ya pemaparan dari dokter SLB Sains dan Klinis ini dokter Rizka. Terima kasih banyak dokter waktunya. Oke, sama-sama. Iya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang atau koneksinya jelek, hilang-timbul sayanya. Sama-sama ya sahabat Aulia ya, mohon maaf jika ada kesalahan dari saya juga dan ada kesalahan penyampaian tadi di awal. Maaf ya. Kalau ada yang mau nanya lagi, boleh mungkin lanjut di DM ke saya, boleh atau boleh ya. Atau mau berkunjung ke Aulia pun dengan protokol kesehatan, silahkan, kita siap menunggu. Iya, silakan. Jadwal dokter Rizka full time ya, sahabat Aulia, dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumat itu ada 2 jam. Nah, ada 2 sesi pagi sama sore. Pagi itu jam 7 sampai jam 10. Nah, sorenya jam 3 sore sampai jam 7 malam. Nah, jadi nggak perlu takut sahabat Aulia. Satu hari itu dokter Rizka ada 2 jam buat kita. Pagi sama sore ya dok ya. Nah, di hari Sabtunya jam 2 siang ya dok, sampai jam 5 sore. Nah, bagi yang mau berhari Sabtu, sekalian kontrol boleh datang ke Aulia. Iya, kadang kan kalau Senin sampai Jumat itu kan agak sibuk dok, ada yang kerja. Kadang kan ibunya pengen ditemani suami gitu kan. Nah, iya. Iya, cocoknya Sabtu ya dok ya. Iya, boleh. Nah, ya teman-teman bisa daftar via WA, bisa DM ke Instagram kita juga bisa. Kalau ada kendala pendaftaran nanti dikonsultasi. Oke dokter, ada yang mau sampaikan lagi dok sebelum kita akhiri? Stay safe aja ya semua, jaga kesehatan, semoga masa pandemi ini cepat berlalu, semoga kita semua kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala dulu, tanpa harus menggunakan masker, tanpa harus menjaga jarak, tapi mungkin menuju proses itu kita harus bersabar dulu. Jadi tetap dalam masa pandemi ini jaga kesehatan,
mau hamil, mau nggak hamil, tetap kita harus jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan. Oke, terima kasih banyak dokter. Oke. Terima kasih waktunya, ilmunya dok ya. Nanti lain Iya. waktu kita akan bikin live lagi mungkin dengan tema yang berbeda ya dok ya. Kita tema yang lain lagi ya selain COVID. Oke. Ya, baik. Terima kasih dokter. Terima kasih sahabat Sama-sama. Aulia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.